Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berikut kami sampaikan tutorial penginputan RKA 2022 di SIPD. Pertama, kita masuk ke sipd.kemendagri.go.id. Itu langsung pilih di menu Lampung sini, baru klik Mesuji. Tapi kalau yang sudah pernah masuk, dia http mesujikap.sipd.kemendagri.go.id/daerah. Nanti linknya saya kirim ya. Di sini kita pilih sistem informasi keuangan daerah. Kemudian di sini masukkan username dan password yang sudah saya bagikan di grup masing-masing. Kemudian login. Kalau misalnya di sini ternyata gagal, silahkan hubungin langsung tim perencanaan. Untuk BOK silahkan hubungin persub kegiatannya masing-masing. Oke. Terus abis itu kita klik yang 2022. Pastikan ada di jaringan yang bagus ya teman-teman. Kemudian di sini jelas di sini sudah tertulis penganggaran 2022 ya. Kemudian klik garis 3 ini. Terus subkegiatan belanja. Ini berlaku untuk semua, baik itu Dinkes, BLUD maupun BOK. Kemudian dicari di sini ya subkegiatan masing-masing. Misalnya kita mau ibu hamil. Nah, diklik ibu hamil, kemudian akan keluar pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, kalau saya di perencanaan, saya informasi. Saat ternyata teman-teman itu nggak boleh masuk ke subkegiatan itu, teman-teman nggak bisa ngedit. Nah, saya di sini ada pengelolaan data dan informasi kesehatan. Klik garis 3, ini digeser ke kanan, klik garis 3-nya, kemudian detail rincian. Saat teman-teman nggak nemuin detail rincian, tapi misalnya di situ adalah subkegiatan yang benar, silahkan langsung hubungin tim perencanaan. Nah, kemudian di sini ada belanja. Nah, ini kan belanja-belanja yang lama. Nah, ini harus dihapus terlebih dahulu. Waduh. Oh, sorry. Maaf, di sini saya tidak bisa mengedit yang ini. Tunggu sebentar, saya cari subkegiatan saya. Baik, lanjut ya. Tadi kan sudah sampai di sini. Saya cari di evaluasi. Nah, tadi seperti tadi itu ternyata saya tidak di set menjadi operator di subkegiatan itu. Jadi saya nggak bisa ngedit RKA-nya. Nah, ini saya cari evaluasi kinerja perangkat daerah. Nah, ini klik garis 3 di pojok kanan, kemudian detail rincian. Saat kita di set menjadi operatornya, itu akan ada ini tambah standar harga, masih processing. Nah, ini harus dihapus dulu ya kakak-kakak, baik Dinkes, BLUD ataupun BOK. Belanja yang ada di dalam situ harus dihapus dulu karena itu pakai subkegiatan yang lama, di sistemnya error. Oke. Tidak berhasil dihapus, tapi nih sekali aja nanti dia otomatis walaupun agak lama. Jadi kerjaannya tuh yang pertama ngapusin belanjanya dulu. Dihapus, dihapus, dihapus. Oke, nanti saya lanjut lagi ya kalau sudah saya selesai hapus. Oke, di sini saya sudah menghapus belanja yang sebelumnya error, tapi ini ada satu yang belum bisa dihapus, itu ditinggal dulu aja. Nanti coba di-refresh, kemudian coba dihapus lagi. Nah, di sini saya ada standar harga. Nah, saya di sini akan mencari belanja ATK. Saya cari belanja barang jasa dan modal. Pilihan akunnya diketik aja alat tulis kantor. Oke, diklik belanja alat bahan untuk kegiatan kantor. Nah, pengelompokan ini wajib diisi ya kakak-kakak. Nah, di sini kan sudah pernah ada yang dulu. Nah, tapi yang sekarang itu harus ada sumber dananya. Maksudnya itu dari APBD atau dari dak fisika, dak non fisika, ditulis ya.
Misalnya di sini saya mau pilih pemaketan ya, pemaketan pekerjaan. Kalau nggak salah ini nanti kalau akan bridging dengan apa ya? Saya lupa apa namanya itu. Eh, saya lupa. Pokoknya tentang belanja-belanja gitu. Kemudian di sini uraiannya ditulis apa? Ditulis belanja APBD. APBD. Simpan. Sedangkan kalau kakak-kakak itu ini untuk yang di Dinkes ya APD biasanya. Terus kalau misalnya Puskesmas di sini pemaketan pekerjaan di sini ditulis belanja alat tulis kantor bisa box Puskesmas misalnya ini box Puskesmas Bukoposo atau box Bukoposo seperti biasanya lah. Ini yang bakal jadi garis miring. Kita klik simpan. Terus misalnya ada yang punya pemaketan lagi, ada yang punya di sini DBH. DBH itu ada dari ini ya, dari BPJS DBH. Dana bagi hasil itu diklik simpan DBH. Kemudian misalnya ada lagi yang pemaketan pekerjaannya di sini dak fisik 2022 simpan lagi. Ada lagi misalnya di sini pemaketan pekerjaan dak non fisik BPOM. Oke, simpan. Terus misalnya kita punya lagi pemaketan pekerjaan dak non fisik jam persal simpan. Nah, dan lain-lainnya ya, sesuai dengan sumber dananya apa. Jadi pemaketan pekerjaan sekarang agar gampang tahu sumber dananya, itu dibuat pemaketan pekerjaannya dak non fisik BOKK atau dak non fisik jam persalkah dan lain-lain. Nah, di sini saya misalnya saya dak non fisik BPOM. Pilih SSH-nya. Kalau nggak ada di SSH berarti di SBU atau di HSPK atau di ASB ya, tergantung jenis belanjanya. Kemudian cari komponennya. Di sini saya mau beli pena. Pena. Pensil 2B 1 pak. Nah, kemudian di keterangan ini yang memilahkan itu misalnya kegiatan perencanaan. Saya simpan. Terus misalnya saya punya lagi keterangan ini akan menjadi yang dalam kurung strip. Misalnya di sini kegiatan evaluasi. Untuk yang di Dinkes sesuai dengan jenis kegiatannya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, saya di sini ternyata memakai kegiatan. Nah, nanti pas kakak-kakak udah buat jenis kegiatannya, di sini tinggal pilih. Kalau belum ada, tinggal ditambah di sini, klik tambah. Nah, kemudian saya ini ke bawahnya yang satunya. Nah, di sini saya cuma beli satu, di sini jatuhnya pak. Oke, simpan. Oke, satu ya. Saya sudah menulis. Di sini saya dari dana dak non fisik BPOM, kegiatannya evaluasi. Kemudian di sini ada ATK pensil. Kemudian misalkan saya mau input yang lain, misalkan jasa tim seker.
Martin. Nih tim pelaksanaan